Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok Bahasa Indonesia dalam proposal penelitian akan membahas apa saja proposal penelitian, definisi, serta contoh proposal penelitian itu sendiri. Untuk anggota kelompok terdiri atas saya sendiri, yaitu Vera Nurhalizat dari absen 27 dari kelas 11 IPA 7. Lalu ada Nadira Rindu Banyu Biru nomor absen 17 dari kelas 11 IPA 7. Lalu ada Octavia Anis Nurrahma nomor absen 18 dari kelas 11 IPA 6. Dan Nurma Dwi Himata Soli nomor absen 20 dari kelas 11 IPA 7. Dalam pembahasan kali ini, kita ada berbagai subbab materi yang kita akan bahas. Yang pertama, dari definisi proposal penelitian. Lalu kedua, tujuan proposal penelitian. Yang ketiga, ciri-ciri dari proposal penelitian. Yang keempat, kaidah kebahasaan dari proposal penelitian. 5. Struktur proposal penelitian. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang langkah-langkah untuk menyusun proposal penelitian. Jadi yang pertama kita akan bahas definisi terlebih dahulu. Jadi definisi atau pengertian dari proposal penelitian itu sendiri dilansir dari University of Bremen. Proposal penelitian adalah ringkasan singkat dan koheren dari penelitian yang diusulkan. Proposal penelitian biasanya berisikan masalah utama tentang suatu penelitian, juga langkah-langkah untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Di dalam proposal penelitian terdapat latar belakang, ide-ide pemecahan masalah, analisis sementara, dan tujuan dari penelitian yang dibuat. Untuk tujuan dari proposal penelitian itu sendiri, yaitu memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian, sehingga proposal penelitian bertujuan untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut dapat berupa perizinan, tempat, alat dan bahan, literatur, hingga songkongan dana. 2. Terdapat ciri-ciri dari proposal penelitian. Pertama, isinya terfokus pada salah satu isu atau kasus umum yang terdapat dalam suatu ilmu tertentu, disesuaikan dengan program studi dan jenis penelitian yang diambil. Kedua, penggunaan data primer sebagai data utama dan dibantu dengan penggunaan data sekunder. Lalu, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rancangan ilmu empiris terhadap ilmu teoretis dalam bidang tertentu. Hasil data yang akan ditampilkan juga harus nyata, tidak dapat diterka. Format penulisannya pun harus baku. Nah, setelah kita bahas ciri-cirinya, yang selanjutnya kita akan bahas kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dari proposal penelitian itu sendiri yaitu biasanya juga banyak menggunakan istilah ilmiah, lalu banyak menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata yang menyatakan pendefinisian, kaya akan kata yang bermakna perincian, menggunakan kata bersifat keakanan, dan banyak menggunakan kata bermakna denotatif. Lalu terdapat struktur atau sistematika penyusunan. Yang pertama, kita harus melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan itu sendiri merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan kita bahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu judul, latar belakang, masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat, dan tinjauan pustaka. Judul dalam membuat proposal penelitian berada sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal. Sebaiknya gunakan judul yang menarik dan yang sekiranya dapat membuat prediksi dari tema yang diangkat atau digunakan. Latar belakang masalah.
Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Pada bagian ini, jangan gunakan penjelasan bersifat opini, melainkan lampirkan sumber yang valid dan saintifik sehingga akan lebih membuat ketegasan yang baik. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian itu selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian itu. Yang kedua, kita buat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Salah satu fungsi penting dalam tinjauan pustaka yaitu dapat membantu memverifikasi masalah penelitian serta menunjukkan kepada peneliti tentang urgensi rumusan masalah atau hipotesis yang akan kita bahas. Yang ketiga, ada metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Dalam bab ini akan terdapat beberapa subbab, yaitu waktu dan tempat, variabel, alat dan bahan, juga prosedur kerja. Waktu dan tempat penelitian berisi tentang perkiraan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan juga daftar tempat yang digunakan untuk penelitian. Variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Terdapat 3 jenis variabel yang bisa digunakan, yakni variabel terikat, terkontrol, dan tetap. Alat dan bahan. Subbab ini merupakan bagian yang berisi jenis-jenis alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Lalu ada prosedur kerja. Prosedur kerja yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini. Dengan pembahasannya tentang lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, desain penelitian, dan sebagainya. Yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan yang berisikan tentang anggaran biaya, yaitu rincian biaya yang diperlukan untuk penelitian, dan jadwal yang berisi tentang jadwal pelaksanaan penelitian. Lalu ada jenis-jenis proposal penelitian. 1 yaitu proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang aktual. Beberapa contoh proposal diantaranya terdapat dalam pengajuan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua ada proposal penelitian kajian pustaka. Jenis kedua ialah kajian pustaka, biasanya dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumbuh pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Biasanya proposal penelitian berisi telaah pustaka semacam ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau keperluan baru. Ketiga, ada proposal penelitian kualitatif, yaitu proposal jenis kualitatif yang dimaksudkan merupakan cara untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Ciri proposal ini disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Biasanya proposal dengan jenis penelitian kualitatif ini menunjukkan ciri naturalistik yang penuh keautentikan sehingga menjadi warna tersendiri bagi sifat dan bentuk laporannya.
Lalu ada proposal penelitian kuantitatif. Jenis proposal untuk penelitian kuantitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Proposal penelitian kuantitatif biasanya berangkat dari suatu kerangka teori, dilanjutkan dengan gagasan para ahli atau pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan permasalahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Oke, di sini kita masuk step terakhir, yaitu langkah-langkah untuk menyusun proposal penelitian. Yang pertama, kita pastinya harus menjelaskan tentang pengantar sistematika proposal penelitian. Nah, yang pertama, judul penelitian harus mengandung konsep yang akan diangkat dalam rumusan masalah. Lalu, judul yang baik bisa merefleksikan permasalahan yang akan diteliti. Jumlah kata untuk judul ada 14, selebihnya bisa menggunakan anak judul. Dan pada umumnya, sistematika proposal penelitian dibagi menjadi bab 1 sampai bab 3. Untuk bab 1 biasa diisi oleh pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk bab 2 biasa diisi dengan tinjauan pustaka, penelitian terhadap dahulu, teori dan konsep, dan kerangka berpikir. Bab 3 biasa diisi oleh metodologi atau pendekatan penelitian, metode penelitian informal atau unit analysis, teknik pengumpulan data, metode pengujian, dan metode analisis, serta keterbatasan penelitian. Kedua, yaitu kita masuk ke dalam bab 1. Nah, untuk bab 1 sudah dibahas, berisikan latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi uraian pentingnya atau menariknya suatu fenomena diangkat menjadi penelitian dan berikan kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Paparkan juga data-data pendukung yang berupa pro, kontra yang melatar belakangi ide penelitian. Sertakan ilustrasi yang penting dan menarik fenomena yang diangkat sebagai masalah penelitian. Jelaskan posisi penelitian yang akan dilakukan, dikaitkan dengan penelitian-penelitian sejenis yang sekiranya dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian. Susun latar belakang masalah penelitian dari hal yang bersifat umum ke sifat khusus. Gunakan bahasa yang efektif dan efisien. Jangan bertele-tele dan perhatikan korelasi dan koherensi antar alinea. Perhatikan pula aturan penulisan pengutipan sumber, serta usahakan menggunakan data yang mutakhir. Nah, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini biasanya berbentuk kalimat tanya. Dan selanjutnya merupakan jantungnya penelitian, karena merupakan benang merah penelitian yang menghubungkan antar judul, rumusan, dan hasil penelitian. Rumusan masalah yang baik haruslah mengandung atau merujuk teori atau konsep yang dapat diukur atau dioperasionalisasikan, sehingga konsep yang ada dalam rumusan masalah seyogianya terdapat dalam judul penelitian. Rumusan masalah juga merupakan rujukan atau acuan dari hasil penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, hasil penelitian sebenarnya juga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Jadi, bila rumusan masalah yang diajukan berjumlah 1, tujuan penelitian juga hanya 1. Sehingga bila peneliti menginginkan menjelaskan tujuan secara mendetail, maka buatlah rumusan masalah ke dalam pernyataan umum dan kemudian diturunkan menjadi sejumlah pertanyaan khusus di bawahnya. Yang keempat ada manfaat penelitian. Secara umum manfaat penelitian ada 4, yakni akademis, praktis, metodologis, dan sosial. Namun untuk jenjang ini biasanya diumumkan manfaat penelitian hanya ada 2, yaitu akademis dan praktis. Manfaat akademis, cara paling mudah menemukan manfaat akademis penelitian
dengan melihat kebaruan apa yang diberikan peneliti dikaitkan dengan penggunaan teori atau konsep yang diuraikan pada bab tinjauan pustaka. Manfaat praktis dikaitkan dengan siapa yang dapat menggunakan hasil penelitian yang diperoleh. Nah, ada selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 biasa diisi oleh tinjauan pustaka. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka tinjauan pustaka yaitu konsep yang digunakan pada judul penelitian. Perhatikan kesesuaian konsep yang ada pada judul penelitian dengan rumusan masalah yang diajukan. Cari penelitian dalam bentuk jurnal atau makalah atau artikel dengan menggunakan kata kunci sesuai konsep penelitian yang digunakan peneliti. Hindari berpatokan pada kesamaan metodologi penelitian yang digunakan dalam mencari kajian literatur. Usahakan mencari tinjauan literatur terbaru agar dapat diketahui perkembangan mutakhir dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 berisi metode penelitian, menjelaskan metode yang digunakan untuk mencari data penelitian, misalnya analisis semiotik, analisis isi, analisis resepsi, survei, studi kasus analisis, analisis farming, discourse analysis, dan lain-lain. Perhatikan terdapat perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Uraikan bagaimana metode yang dipilih atau diaplikasikan dalam penelitian yang dilakukan. Yang terakhir yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Pada penyusunan proposal penelitian ini menjelaskan secara sistematis sekaligus logis terkait dengan agenda riset yang akan dijalankan. Dan sekian penjelasan mengenai proposal penelitian, dan selanjutnya kita akan berikan contoh dari proposal penelitian itu sendiri, yaitu selanjutnya di sini.